Dan 18 ini ayat 17-nya itu ayat yang terpendek secara Alkitab. Di sini mengatakan tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengapa Rasul Paulus mengajarkan umat-umatnya, jemaatnya untuk tetap berdoa? Mengapa? Kenapa sih kita harus tetap berdoa? Dan kenapa kita orang percaya harus tetap mengucap syukur? Apa alasan Rasul Paulus mengajarkan ini semua? Pasti tentu ada alasannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bicara masalah doa. Doa adalah bahasa yang sudah tidak asing, bahasa yang tidak aneh, bahwa doa itu adalah napas hidup orang percaya ataupun napas hidup orang Kristen. Itu sebuah tafsiran, ditafsirkan bahwa doa itu napas hidup orang Kristen. Setuju, saudara? Kalau kita tidak berdoa artinya tidak bernapas. Tetapi di sini zaman dulu Kristen, awal mula Kristen yang ada di Hawaii, di sana aku membaca salah satu tulisan, kami baca bahwa orang Kristen di Hawaii disebut adalah Kristen Hollis. Kristen Hollis itu artinya Kristen tanpa napas. Jadi kan akhirnya kebalik, saudara. Kalau di pernyataan umum yang sudah ditafsirkan sejak zaman dulu bahwa doa adalah napas dari kehidupan orang percaya, khususnya orang Kristen. Tetapi di sana dikatakan ada kata yaitu Kristen Hollis, yang maksud yaitu Kristen tanpa napas. Kenapa? Nah, ini sedikit cerita. Zaman dulu katanya di sana, di Hawaii itu, orang kalau mau pergi berdoa di sebuah kuil, dia datang dengan terkopoh-kopoh, dengan kesungguhan hati. Dia sangat menghormati kuil itu, untuk dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sebuah harapan dan sebuah hati yang penuh penghormatan. Dia berdoa di situ. Tetapi lihat orang Kristen yang ada di sana. Orang Kristen tuh kalau berdoa cuma kecuas dalam nama Yesus, amin, sudah selesai. Di sini ada yang begitu? Ya. Kalau kita lihat sebuah ayat, mari kita akan lihat dulu ya. Sebenarnya doa yang layak itu seperti apa? Kita akan melihat di dalam 1 Samuel. Mungkin ini kisah sudah tidak asing lagi, tapi kiranya boleh kembali menggugah kita. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-1. Nah, akan saya bacakan dari ayat pertama sampai seterusnya, dan kita akan bahas satu persatu ya. Ini tentang jawaban doa yang diberikan oleh Tuhan, yaitu lewat Hana yang dijawab doanya oleh Tuhan. Tapi pada mulanya akan saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan di dalam 1 Samuel 1 ayat pertama. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Sabim, dari pegunungan bin Elihu bin Tohu bin Sud, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi
meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Shilo itu sebuah kota sebelum bait Allah Yerusalem dibangun, yaitu Shilo itu kota di Israel. Jadi tempat untuk menyembah, tempat untuk berdoa, tempat untuk beribadah, yaitu di situ disebut Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Pemina istrinya dan kepada semua anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana itu istri pertama loh sebenarnya. Ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya, yaitu Pemina itu madunya, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Nah, sampai di sini dulu ya. Jadi madunya itu, si Pemina itu selalu menyakiti Hana, selalu pokoknya ngata-ngatain Hana karena Hana memang nggak punya anak, tapi Pemina punya anak gitu ya. Jadi Hana ini dianggap mandul, pokoknya dianggap nggak layak untuk jadi istrinya, kurang lebih kayak begitu ya. Jadi Hana selalu dihina oleh Pemina, madunya itu. Ayat yang ketujuh, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Pemina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jadi Hana sering sakit hati, sering menangis, dibuatnya lah nangis oleh si Pemina madunya itu. Karena memang Hana tidak bisa memiliki anak waktu itu. Lalu Elkana, suaminya itu, berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Jadi suaminya menghibur Hana. Bukankah aku ini lebih berharga daripada 10 anak-anak kita? Kan begitu. Kurang lebih begitu. Nah, ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, di tempat ibadah itu tadi, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Itu sebuah nasar yang diberikan oleh Hana kepada Tuhan, dipersembahkan. Jikalau Tuhan memberi aku anak, maka anakku itu akan saya persembahkan untuk Tuhan, untuk bisa mengabdi kepada Tuhan, dan tidak akan dipotong rambutnya. Itu nasarnya Hana, orang yang sedang sakit hati, sering dihina oleh istri mudanya Elkana ini, sering dihina, sering dicaci maki, sering disakiti. Itu firman Tuhan katakan tidak cukup dengan sebulan 2 bulan, tapi di sini dikatakan di ayat yang ke-7 dari tahun ke tahun. Jadi waktu itu lama sekali. Sampai Pemina punya anak banyak, Hana tetap diperlakukan seperti itu karena si istri tua ini tidak punya anak. Kita akan berlanjut ayat yang ke-11, kemudian ayat yang ke-12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu,
Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabok. Lalu kata Imam Eli maksudnya kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabok? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat yang ke-15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Dia mengatakan aku lagi susah banget gitu. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi tentu sampai disebut orang mabuk itu dia pokoknya mau udah kumat kami itu terus lama banget, ternyata mencurahkan isi hatinya. Jadi bicara masalah doa. Kenapa di Hawaii disebut Kristen Haulis, disebut Kristen tanpa napas, sedangkan orang Buddha, orang Hindu itu pun mengakui bahwa doa itu adalah napas daripada kehidupan orang percaya. Semua orang yang menganut agama tanpa berdoa artinya tidak bernapas, artinya rohaninya itu mati. Teristimewa orang Kristen yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Tesalonika tadi, tetaplah berdoa. Kenapa orang harus tetap berdoa? Kenapa orang harus selalu mengucap syukur? Kita menyimpang sedikit. Kenapa kalau di gereja ditanya, Bapak Ibu Saudara apa kabar? Luar biasa. Ada nggak firmannya? Ayatnya luar biasa? Ada nggak? Nggak ada ya? Luar biasa nggak ada. Tetapi yang ada apa? Apa yang Tuhan jadikan saat ini? Mari kita baca. Di dalam Kejadian, apa katanya di sana? Kejadian 1 ayat 31. Ya, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Apa yang dijadikan Allah itu sungguh amat baik. Satu contoh, beberapa minggu yang lalu saya bawakan firman Tuhan. Tuhan mengizinkan kenapa Musa harus dihanyutkan ke sungai. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun saat itu secara kasat mata itu adalah orang gila, kenapa anak dipalitkan? Tetapi hasilnya apa? Bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Sungguh amat baik. Kenapa Tuhan Yesus waktu lahir harus diungsikan dulu? Karena saat itu ada pembunuhan anak laki-laki. Kenapa? Dilihat dari kasat mata bayi itu kenapa harus diungsikan, harus dibawa pergi? Sama seperti kisah Musa. Hasilnya apa? Sungguh amat baik, saudara ditebus dari segala dosa. Amin. Coba kalau tidak, mungkin kita tidak bisa seperti ini. Jadi semua yang dijadikan Allah, baik itu menyakiti hati kita kadang-kalanya, membuat kita kecewa, membuat kita pusing 7 keliling, membuat kita capek, seumur-umur capek dan capek. Tetapi kalau kita mau mensyukuri, untuk itulah di dalam Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan selalu mengucap syukurlah dalam segala hal, karena yang Tuhan ciptakan sungguh amat baik. Amin. Firman Tuhan katakan sungguh amat baik.
Mari kita akan lanjut dulu dalam ayat yang ke-16. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Elihu, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Jadi di sini ayat yang ke-16, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila dengan sebab karena besarnya cemas dan sakit hati. Karena cemas dan saking sakitnya nyerena hati, diejek wae, dihina wae ku si Femina teh. Ku tebuka anak, dia mengadu kepada Tuhan. Dia minta kepada Tuhan dengan keluh kesah. Dia ungkapkan isi hatinya, segala-galanya dia ceritakan. Seperti anak kecil, kalau berdoa, orang yang mau tumbuh, doa makan, Tuhan terima kasih, ada nasi, ada tempe, ada ikan asin, ada tahu, ada sayur. Ya, itu diungkapkan saudara. Anak kecil, itu orang yang tumbuh. Gimana kita kalau berdoa mau makan? Ingat padahal segala ada. Kan? Udah beda lagi kan? Jadi saat berdoa cuman Tuhan berkati makanan ini dalam nama Yesus, amin. Jadi tidak ada pernapasan lewat doa, tidak mempernapaskan doa itu dalam hidup kita. Untuk itu di Kristen Hawaii disebut Kristen Holis, yang artinya Kristen tanpa napas. Kalau doa teh cuma sekedar, kenapa itu pun terjadi? Saudara, kalau kita ingat bahwa di dalam kitab Efesus, kalau nggak salah yang tidak kami persiapkan, bahwa di Tesalonika itu juga dari zaman dulu orang-orang Tesalonika itu menunggu Yesus kembali. Ada nyanyian yang mengatakan begini, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali di dalam dunia ini, tak akan lama lagi. Dari zaman dulu tak akan lama lagi, tapi kenapa sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang? Kenapa? Tapi dari zaman dulu tuh Yesus mau datang tidak akan lama lagi. Betapa senang hatiku kalau sudah ketemu. Luar biasa. Kalau kita ketemu Yesus pasti akan senang. Tapi kenapa sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang kembali? Kapan pertemuan kita di udara? Pertemuan di awan-awan itu kapan? Kapan turunnya kota yang dijanjikan Allah, yaitu Yerusalem baru? Kita masuk ke sana kapan? Dari zaman Tesalonika, orang Tesalonika menunggu datangnya Yesus yang dikatakan tidak akan lama lagi, tetapi sampai sekarang belum datang. Itulah sebabnya membuat orang Kristen kadang-kadang berdoa dan berdoa, tidak pernah ada jawaban kunjung datang. Kesabarannya kurang, kesabarannya mulai hilang. Akhirnya doanya tidak pernah terperinci. Di dalam makanan itu ada tahu, tempe, daging, ayam, kepuk, dan lain sebagainya. Tidak pernah disebut satu persatu. Gak selera makan. Doanya hanya cukup dengan kata-kata, Tuhan berkati makanan ini, lep dimakan, amin, selesai. Nah di Hawaii itu begitu. Jadi orang Kristen di sana disebut adalah Kristen Holis, yang maksudnya Kristen tanpa napas, Kristen tanpa doa yang sungguh-sungguh. Tidak seperti Hana, doanya dibolekerkan hiji-hiji, kepaitanana, nyerehatena,
kecemasan anak, kebutuhan anak geus terlalu pisan hiji-hiji ditatarkan di hadapan Tuhan. Akhirnya di ayat-ayat selanjutnya, akhirnya Hana mengandung. Dan siapa yang dilahirkan Hana adalah orang yang sangat luar biasa, yaitu siapa? Samuel. Saudara, orang yang dihina bisa melahirkan seorang Samuel yang di situ akan menjadi seorang pemimpin bangsa yang besar. Saudara, berapa tahun kita nggak tahu bergumul sama Hana. Tetapi seringkali kita, termasuk saya, bukan hanya Bapak Ibu Saudara, termasuk saya, ketika kehidupan hanya susah-susah dan keterpurukan selalu melanda hidup kita, kita sudah tidak pernah mempernapaskan doa itu. Sehingga doa hanya sekedar menjadi rutinitas. Doa hanya menjadi kata-kata yang diungkapkan dengan biasa-biasa, tetapi bukan doa yang didasari dari hati yang paling dalam, yang kita rinci di hadapan Tuhan satu persatu. Tuhan, ini loh masalahku, Tuhan inilah aku, ini bagaimana Tuhan. Besok kolektor datang, besok nonagih datang, besok keboga beas. Tapi Hana dia beberkan semua. Akhirnya Tuhan memberi jawaban. Akhirnya Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi Hana punya nasar. Ketika nanti anakku lahir, akan kupersembahkan kepada Tuhan seutuhnya, sepenuhnya, dan tidak akan dipotong rambutnya. Tapi nasarnya Hana itu terpenuhi. Samuel akhirnya diserahkan. Di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-7 tadi, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Perhatikan, pergi ke rumah Tuhan. Doa di rumah dengan doa di gereja beda, saudara. Beda. Di rumah berdoa, baik. Oke, memang itu harus mesbah doa di rumah. Tetapi bagi orang yang saking rindunya, Hana tiap berdoa itu pergi ke rumah Tuhan. Yaitu pergi ke Selo. Dari rumah tinggalnya itu sangat jauh. Mungkin lebih jauh dibandingkan Pasir Jati ke Bojong Serek, ya. Ini lebih jauh mungkin gitu. Kenapa? Hati kecil saya selalu ingin ada persekutuan doa di dalam gereja. Alasannya, gereja di rumah, doa di rumah dengan di gereja itu beda. Kalau di rumah itu adalah rutinitas, memang kita harus berdoa. Tapi di gereja, karena ada harga yang harus dibayar, persembahkan waktu, persembahkan uangnya untuk ongkosnya, persembahkan uangnya untuk bensin. Artinya kalau tidak ada hati yang rindu untuk berdoa, buat apa jauh-jauh ke gereja? Setuju? Orang pergi ke gereja untuk berdoa artinya hatinya rindu, pengen banget berdoa, pengen banget menyembah Tuhan, rela korbankan waktu, tenaga, pikiran, ongkosnya untuk ke gereja, persekutuan doa di gereja. Hana berkeluh kesah, tidak hanya di rumah, ada sarwa doa di ibadah di gereja. Beda, saudara. Beda. Jadi kadang-kalanya orang Kristen zaman sekarang kurang mempernapaskan doa itu ke hadapan Tuhan. Jadi doa hanya sekedar ungkapan yang keluar dari mulut, tetapi bukan dipernapaskan yang keluar dan diisap keluar dan diisap menjadi sirkulasi udara di dalam tubuh ini.
Harusnya doa itu selalu dipernapaskan, yaitu menjadi sirkulasi keluar masuknya udara di dalam tubuh. Itu adalah doa. Sehingga dari satu persatu kata-kata doa selalu dibeberkan di hadapan Allah, sehingga Allah menjawab doa seperti apa yang dialami oleh Hana. Ada sebuah pertanyaan. Kalau begitu doa Pak bagus semuanya dijawab Tuhan? Tidak semuanya dijawab Tuhan. Tetapi ingat, yang tidak dijawab oleh Tuhan, Tuhan belum izinkan. Di dalam Kejadian dikatakan bahwa semuanya yang dijadikan sungguh amat baik. Makanya jangan kecewa kalau doa-doa kita sangat lama sekali nggak dijawab. Pasti nanti di akhir daripada itu sungguh amat baik. Itu firman Tuhan yang akan kita terima. Setuju? Luar biasa, saudara. Kalau kita mau mempernapaskan doa ini keluar masuk terus adalah doa. Tapi kenapa di Tesalonika tadi dikatakan hendaklah kamu bersyukur dalam segala hal. Jadi kita harus tetap bersyukur, berdoa dan bersyukur karena apa yang diciptakan Tuhan, apa yang dijadikan Tuhan. Saat ini kita lagi dijadikan peran menjadi orang yang lagi susah mungkin. Saat ini peran kita jadi seorang pengusaha yang bangkrut. Saat ini peran kita lagi menjadi orang sukses. Saat ini peran kita sedang menjadi orang yang sakit-sakitan. Tetapi kalau iman percaya kita itu tetap hidup, iman kita hidup, kita tetap mempernapaskan doa-doa itu, maka semua yang dijadikan Tuhan dalam hidup kita sekarang ini sungguh amat baik. Seperti pujian tadi dikatakan. Bagus akhirnya pujian tadi. Dua. Apa tadi ada yang mengatakan? Yang kedua, Pak. Yang kedua, saya teringat ya. Engkau baik. Nah, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Memang firman Tuhan dikatakan bahwa setelah Allah melihat semua yang dijadikan itu, Dia berkata sungguh amat baik. Di dalam Kejadian tadi Dia sangat baik. Terus ada lagi tadi pujian, kata-katanya bagus-bagus. Tadi apa ya? Tidak bertanya atau apa ya tadi? Oh, yang kelima, Pak. Ya? Pujian kelima. Pujian kelima ya. Bait kedua. Tanpa seribu tanya. Harusnya kita sebagai orang Kristen itu tanpa seribu tanya. Gak usah tanya, kenapa Tuhan aku susah? Kenapa Tuhan doaku gak dijawab? Kenapa Tuhan aku sakit-sakitan? Kenapa Tuhan? Selalu bertanya kenapa Tuhan, yang akhirnya ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Tidak pernah menyadari bahwa hidup ini harus tetap berdoa dan selalu mengucap syukur. Itu adalah firman yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus mengatakan itu? Memerintahkan jemaatnya untuk tetap bersyukur dan berdoa. Karena Rasul Paulus tahu persis siapa Allah yang kita sembah. Yesus Kristus yang janjinya tidak pernah ingkar janji. Mari kita coba lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Apa kata firman Tuhan dikatakan di sana? 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian
tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah sebabnya Tuhan belum datang sampai saat ini. Tuhan menghendaki semua orang bertobat dulu. Ini di CKI sini udah bertobat semua belum? Kan gitu. Masih banyak orang-orang yang memberontak, masih banyak orang-orang yang menyangkal Tuhan. Tetapi Tuhan itu menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai akan janjinya. Kalau dia berjanji memberkati, pasti memberkati. Kalau dia berkata akan mengutuk, pasti akan dikutuk. Maka prinsip dari kekristenan hanya dua hal. Apa upah bagi orang yang takut akan Tuhan, dan apa upah bagi orang yang mengutuk ataupun menyangkal Tuhan. Seperti beberapa minggu yang kami sampaikan, hanya dua itu patokan orang Kristen. Upahnya apa yang mengasihi Tuhan, terus upahnya apa bagi orang yang menyangkal Tuhan. Masuk ke dalam neraka kekal dan surga yang kekal. Tidak ada tengah-tengah, tidak ada 50-50. Makanya bagi orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan sama Tuhan. Kalau panas bilang panas, dingin-dingin. Setuju? Amin. Baik saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika aku membaca firman ini, aku menelusuri firman ini, sungguh seperti pujian dikatakan, jalanmu tak ku selami. Adanya pujian itu, cuma saya nggak hafal. Cuma ingat saja. Seperti itu. Jadi jalan Tuhan itu tidak pernah kita bisa menyelami. Kenapa bet ayeuna jadi hirup teh susah? Baheula mah urang teh loba duit, ayeuna hameuh hese-hese teuing. Tapi ketika ingat jalan tak salah. Tetapi harus kita terima bahwa sungguh amat baik yang Tuhan jadikan. Seperti Hana. Walaupun dihina, dicaci, dimaki oleh madunya, tetapi dia tetap berdoa, dia tetap memohon. Dia tahu bahwa janji Allah itu tidak pernah ingkar, bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi suatu ketika Hana bisa mengandung dan akhirnya melahirkan seorang putra yang sangat luar biasa, yaitu Samuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berkecil hati. Mari kita belajar, jangan kita menjadi berkecil hati, termasuk saya. Kadang-kalanya saya juga pun sama, suka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya lelah, Tuhan saya capek, Tuhan saya begini, kenapa ini kok jadi begini, kenapa jadi begini. Tetapi di sini tadi pujian mengatakan, nggak usah banyak tanya, nggak usah. Semua yang dijadikan Tuhan itu sungguh amat baik, akan mendatangkan kebaikan. Kenapa Rasul Paulus menekankan, tetaplah berdoa dan selalu mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena hanya doa dan ucapan syukur itu yang bisa menyelamatkan kerohanian kita, yang akan meningkatkan iman percaya kita. Seperti Hana. Di sini dikatakan ayat yang ke-7 tadi, dari tahun ke tahun dia pergi ke tempat ibadah, menyembah, mempersembahkan korban, dicaci dan dimaki, dihina sama Penina. Tapi dia tetap berjalan, tetap lakukan. Dia nggak langsung cari dukun juga, enggak cari tabib, enggak. Dia tetap percaya kepada Tuhan, percaya. Sehingga firman Tuhan yang terdapat di dalam Petrus 2 Petrus 3 ayat 9 ini pun terjadi di dalam kehidupan Hana, bahwa Allah tidak pernah lalai akan janjinya. Allah memberkati. Akhirnya Hana punya seorang anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
pesan firman Tuhan saat ini.